padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis tanggal 4 April 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita menyiapkan hati dan batin kita memohon kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami, umat baru yang Kau ciptakan, dan pintu surga Kau bukakan bagi kami. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan karena masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, kita sekarang dalam masa-masa Paskah, masa-masa di mana kita sungguh bahagia, kita sungguh bergembira, karena Kristus Tuhan kita telah bangkit dari alam maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan dalam Injil yang kita dengarkan dalam beberapa hari terakhir ini, kita mendengarkan bagaimana kisah atau peristiwa kebangkitan Yesus dan bagaimana kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para murid tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Kita baru saja mendengarkan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 yang dimana menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Kita mendengar bahwa ketika Yesus datang, para muridnya mengira bahwa itu adalah hantu, karena mereka belum percaya pada saat itu bahwa Yesus itu telah bangkit. Saudara dan saudariku yang terkasih, selanjutnya dalam ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-48, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu berarti kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Kita adalah saksi mata dari peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Karena kita sebagai saksi, maka tentu kita harus mewartakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Kita harus menceritakan kepada segala bangsa bahwa Yesus yang kita imani, yang wafat di kayu salib, lalu pada hari yang ketiga ia telah bangkit dari alam maut, telah bangkit. Dan itu harus kita ceritakan, itu harus kita wartakan kepada semua orang. Kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mereka yang mungkin bertanya-tanya tentang iman kita kepada Yesus. Karena disitulah letak kekatolikan kita, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita mewartakan kepada orang banyak tentang Yesus yang kita imani, Yesus yang kita yakini, Yesus yang kita percayai telah bangkit dari alam maut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, karena Kristus telah bangkit
dan kita pun bersuka cita, kita pun bersukaria, maka sebaiknya di dalam hati kita tidak perlu ada keraguan-raguan lagi, tidak perlu ada ketakutan untuk kita mewartakan tentang Kristus yang telah bangkit. Kita mendengarkan dalam Injil tadi juga bahwa Yesus mengatakan, Yesus tahu bahwa para muridnya masih ragu. Mereka masih bertanya-tanya, mereka masih ragu akan kebangkitan Dia dari alam maut. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mengapa masih ada keraguan-raguan di dalam hatimu? Yesus sendiri bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Sehingga Dia dengan sendirinya mengatakan bahwa ini saya, ini Yesusmu. Yesusmu yang telah bangkit. Ini bukan hantu, karena hantu itu tidak mempunyai daging dan tidak mempunyai tulang. Lalu untuk meyakini mereka, Dia meminta makanan dan minuman yang ada pada mereka supaya Dia bisa makan, Dia bisa minum, dan pada saat itulah mereka percaya. Dan selain itu juga Yesus membuka pikiran mereka dengan menjelaskan tentang isi kitab suci, bagaimana Dia akan bangkit dari alam maut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, semoga kita yang telah mengalami peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan, kita pun berani untuk mewartakan tentang Kristus yang kita imani. Kita sebagai Maria Magdalena masa kini, kita pun harus berani untuk bersaksi kepada orang banyak, kepada segala bangsa, bahwa ini Kristus yang saya yakini, Kristus yang saya imani telah bangkit. Dan itu nyata dalam diri saya, nyata dalam diri Bapak Ibu, nyata dalam diri siapapun yang bersaksi tentang Kristus. Karena dalam diri kita percaya bahwa Kristus sendiri, Kristus yang ada dalam diri kita untuk bersaksi tentang Dia. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga dengan kebangkitan putra-Mu, Engkau memenuhi hati para pemimpin gereja kami dengan kebijaksanaan dan keadilan, agar mereka dapat menuntun umat-Mu kepada kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, curahkanlah rahmat persatuan dan kesetiaan bagi para pemimpin masyarakat kami. Semoga dengan kebangkitan putra-Mu, mereka semakin bersatu dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berada yang tidak mengalami Paskah seperti kami, ya Bapa, Engkau mengetahui segala kerinduan hati mereka. Kami mohon agar melalui doa kami, Engkau hadir dan menyapa mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa, mereka boleh mencari sapaan sabda-Mu melalui jalan yang mereka bisa tempuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Renyar Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.